일로 와. 예, 형님. Halo, selamat datang di channel Sok Genius, channel yang membahas tentang alur cerita film. Sebelum lanjut, silahkan like, share, dan subrek. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi tolonglah. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan alur cerita film Korea. Tapi bukan film drama Korea yang bertema cinta ataupun yang lemah gemulai. Namun tetap bertema kriminal yang beradrenalin tinggi, barbar, dan berjiwa brutal. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama pertama kita, seorang pria yang hobi membunuh secara acak tanpa pola atau tujuan tertentu, di mana dia sedang mengelilingi kota untuk mencari korban atau mangsa. Dan saat sudah mendapatkannya, si pria yang memiliki kecenderungan psikopat ini menabrakkan mobil kepada korbannya, sehingga saat korbannya keluar, si iblis pun langsung membacoknya dengan menggunakan pisau dan meninggalkannya begitu saja hanya untuk mencari kepuasan. 나중에 딴소리 하지 말아요. 하반기부터 충남 일대에서 여러 건의 살인 사건과 실종 사건이 연이어 발생하고 있지만 야, 사이렌 꺼! 여보, 동네방네 울려가. Selanjutnya kita akan diperlihatkan tokoh utama kedua kita, yakni si polisi, di mana dia terlihat sedang masuk ke sebuah tempat judi ilegal, di mana tempat tersebut merupakan milik dari seorang bos gangster paling tangguh di kota tersebut. 비킵니다. 날도 더운데 왜 또 이렇게 갑자기 오셨어요? 자, 좀 가세요, 좀. 18만에 모시겠습니다. 자, 상품권 마레깡 현행범으로 체포합니다. 나오세요. Sedangkan tokoh idola ketiga kita, siapa lagi kalau bukan Don Lee, di mana dia berperawakan tubuh besar dan tubuhnya dipenuhi dengan tato, yang sedang memukul samsak yang isinya ternyata adalah seorang pria yang merupakan antek-antek dari kelompok gangster saingannya. 잘 싸서 돌려보내. Mengetahui bahwa si polisi sudah rese dengan datang ke tempat judi ilegalnya dan menangkap salah satu anak buahnya, sang bos gangster pun lalu menelpon atasan dari si polisi tersebut untuk memberitahu bahwa satu anggota gangsternya telah ditangkap oleh salah satu bawahannya, yaitu si polisi. Saat si bos gangster berjalan, kita bisa melihat banyak sekali anak buahnya yang nunduk-nunduk kepadanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ia sangat-sangatlah dihormati dan disegani oleh semua anak buahnya. Kembali ke polisi yang sedang membawa salah satu anak buah si bos gangster, di mana tiba-tiba dia mendapat telepon dari salah satu rekannya bahwa ada sebuah pembunuhan yang terjadi semalam, untuk kemudian dia langsung datang ke TKP, dan ternyata itu adalah pembunuhan yang terjadi di adegan awal tadi, alias ulah dari si iblis psikopat yang hobi membunuh. Walaupun agak sedikit sembrono, barbar, dan beradrenalin tinggi, tapi si polisi ini memiliki otak yang cerdas dan jiwa pantang menyerah, di mana dia mampu melihat petunjuk sekecil apapun. 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다 우발적으로다가. Di sisi lain kita akan melihat si bos gangster yang sedang bersama rivalnya yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka terlibat perang dingin untuk menguasai wilayah tersebut. Dan saat rivalnya terus nyerocos minta wilayah yang lebih untuk dikuasai, si ajudan bos gangster pun mengingatkan dengan menyuruhnya agar bicara sopan pada bosnya, sehingga terjadi ketegangan antar dua ajudan yang diakhiri dengan siraman kuah Indomie rasa soto ayam yang diberikan oleh bos rival.
해놓고 뭐 기술자 기계 다 풀어주잖아요. 천나 형님들 앞에서 풀어주긴 뭘 Melihat para ajudan yang sudah tidak sopan dan sok-sokan di depan para bos, si bos gangster pun bangun dan menghajar ajudannya sendiri. Dilanjutkan dengan mencabut gigi ajudan rivalnya untuk kemudian meletakkannya dalam gelas dan menyuruh rivalnya untuk meminum soju berisi gigi ajudannya sendiri. Wow, soju dengan campuran gigi dan sedikit darah. Nyam-nyam. Sepulangnya dari sana, si bos gangster pun menyuruh ajudannya untuk naik mobil lain karena dia sedang ingin nyetir sendirian. Yang mana saat dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang. Yang Anda pasti sudah bisa menebak siapakah orang itu. Ya, ini adalah pertama kalinya psikopat hobi membunuh berhadapan dengan seorang bos gangster berbahaya. Sama-sama penjahat tapi beda kelas. Yang satu kelas 34A, yang satunya lagi kelas 36B. Maaf. Di mana si iblis dengan cepat menikam bos gangster dengan menggunakan pisau sehingga terjadi baku hantam, yang mana si iblis ini cukup terkejut dengan korbannya kali ini yang mampu bertahan dan menyerang balik. Merasa telah salah memilih korban, si iblis pun lari meninggalkan si bos gangster yang hampir tewas karena mendapat tikaman yang cukup banyak. Akibat kejadian itu pun si bos gangster langsung dibawa ke rumah sakit, entah di rumah sakit mana dan oleh siapa, dan mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah. Di mana pada saat yang bersamaan si ajudan berinisiatif untuk menyerang geng rivalnya, yang padahal bukan merekalah pelakunya. Beberapa hari kemudian, si bos gangster akhirnya sadar, dan di sisi lain kita akan melihat si iblis sedang mengobati lukanya akibat terkena satu tusukan pada bagian dada kiri, yang mana si iblis ternyata tidak kapok meski sudah salah memilih korban, dan justru dia melakukan pembunuhan lagi kepada salah satu warga yang ditemuinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si polisi pun terlihat menemui si bos gangster untuk mencari informasi tentang insiden semalam, di mana si bos dengan sengaja tidak memberi informasi apapun tentang ciri-ciri pelaku, karena si bos gangster berniat untuk mencarinya sendiri agar bisa dibunuh dengan tangannya sendiri. Dan secara tidak langsung terjadi sebuah persaingan antara si polisi dan si bos gangster, di mana mereka berdua seolah bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih cepat menangkap si iblis. Saat memeriksa mobil milik bos gangster, si polisi pun melihat goresan di belakang mobilnya, sehingga dia semakin yakin bahwa orang yang telah menyerangnya adalah si iblis yang menjadi pembunuh berantai yang sudah meresahkan warga kota selama ini. Si bos gangster pun sampai harus membayar jasa ahli sketsa untuk menggambar wajah si pelaku berdasarkan ciri-ciri yang dia ingat saat kejadian itu. Dan kita akan melihat wajah si iblis yang sekilas nampak tidak berbahaya dari wajahnya, karena seorang psikopat akan terlihat sangat culun, namun jiwanya lebih beringas dari binatang buas. 가름한 얼굴에 코가 가늘게 쭉 뻗었어. 볼에 살이 없어서 턱이 좀 좁아. 비슷하네 이 새끼. Di sisi lain, lagi-lagi kita akan melihat bagaimana si iblis membunuh seorang sopir truk yang sedang menelpon keluarganya dengan tanpa sebab yang jelas, di mana dia mencuri mobil truknya untuk kabur dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya tepat di samping jalan raya. Di tempat lain, terlihat si ajudan bersama para investor sedang melihat proyek gedung yang sedang dibangun oleh si bos gangster, yang mana akibat insiden itu, sebagian besar investor mundur dari proyek tersebut akibat reputasi si bos gangster yang dinilai buruk. Setelah dilakukan penyelidikan, si ajudan berhasil mendapatkan mobil yang digunakan untuk memangsa korbannya, dan saat ini sudah disimpan dengan aman di markas mereka. Tak hanya itu, si ajudan pun menemukan sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh, di mana pada pisau tersebut terdapat banyak sekali darah dan DNA para korban yang bisa mengarahkan mereka pada si iblis.
Namun karena tidak memiliki ahli forensik dan keterbatasan dalam mencari data, si bos gangster pun mengambil langkah berani dengan menjalin kerjasama dengan si polisi, di mana mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain dalam misinya mencari si iblis. Si polisi akan mengerahkan ahli forensik dan data digital, sedangkan si bos akan memberikan fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga mereka berdua sekarang berada di pihak yang sama. 들 쓰고 진행비도 내가 돼. 서로 도울 일 있으면 돕고. 나랑 악마를 잡는다. 씨와 재밌네. Namun tetap ada persaingan di antara mereka berdua, yang mana si polisi dan si gangster sepakat untuk bersaing. Siapa yang lebih cepat menangkap si iblis, maka dia berhak untuk melakukan apapun kepada si iblis tersebut. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. Dengan banyak uang yang dimilikinya, si bos gangster pun mengerahkan semua pasukan dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan si polisi bersama rekannya terlihat sedang memeriksa petunjuk pada mobil milik si iblis yang disimpan di markas bos gangster. Yang seperti kita tahu, si bos gangster memiliki banyak bukti kejahatan yang lain yang dimilikinya, yakni sebuah pisau yang digunakan si iblis tadi, di mana si bos gangster diam-diam menyuruh anak buahnya untuk memanfaatkan barang bukti tersebut untuk membunuh saingannya sendiri, sehingga kematian saingannya dianggap sebagai suatu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si iblis. Pinter. 이상한 새끼네 이거. 범행도구를 보란 듯이 두고 왔네. Akibat insiden tersebut, si polisi dan rekan-rekannya dimarahi oleh atasannya karena dianggap tidak becus mengurusi kasus ini, dan atasannya meminta mereka semua segera untuk menangkap si iblis secepatnya, karena jika terus dibiarkan maka masalah ini akan semakin besar dan menjadi kepanikan bagi seluruh warga kota. Beberapa saat kemudian, si polisi pun mendapat telepon dari rekannya yang merupakan ahli forensik bahwa pisau yang ada pada insiden semalam merupakan pisau yang sama yang digunakan oleh pelaku, karena terdapat semua darah dan DNA pada korban sebelumnya. 야 장동수! 너지? Sadar bahwa ini perbuatan si bos gangster, si polisi pun dengan cepat datang ke sana dan terjadi baku hantam antara keduanya, dan tentu saja dibenarkan oleh si bos gangster. Oleh karena masih membutuhkan bantuan dari si gangster, si polisi pun tak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk fokus pada pencarian si iblis ketimbang mengurusi masalah kematian rival bos gangster semalam. 이거 다 해결하고 나면은 내가 따로 수사할 거야. 홍진호 씨의 사건 현장에서 발견된 칼에서 오서 발생한 살인사건 피해자들의 DNA. 저건 내가 한 게 아닌데. Singkat cerita, malam pun tiba. Si bos gangster bersama anak buahnya terlihat sedang menghadiri upacara kematian gangster saingannya, yang mana saat mereka sedang duduk istirahat, tak diduga si iblis diam-diam nimbrung di antara mereka semua, untuk kemudian si iblis menghampiri ajudan si ketua saingannya dan memberikan sebuah kertas yang isinya bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Alhasil si ajudan musuh ini pun terprovokasi yang membuatnya berniat untuk membalas dendam kepada si bos gangster. Si iblis sendiri lagi-lagi dan lagi membunuh orang secara acak, di mana dia menggunakan cara yang sama atau metode yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya ke mobil korban, dan sampai di sini masih belum diketahui apa motif si iblis melakukan ini semua. Beberapa waktu kemudian, si polisi dan bos gangster yang sedang memeriksa mobil untuk mencari petunjuk lain, di mana mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pasukan kelompok musuh yang dipimpin oleh si ajudan rival, di mana si polisi dan si bos gangster bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua.
polisi sendiri tak sengaja melukai si ajudan musuh di mana sebuah pisau tertancap tepat di dadanya sehingga dia merasa sangat-sangat bersalah atas hal 너 빨리 tersebut. 가. 내가 정리할 거니까. 야, 이거 Dan sebagai partner yang berada di pihak yang sama, si bos gangster pun akan mengatasi dan menutupi hal ini, sehingga si polisi bisa tetap fokus untuk mencari keberadaan si iblis. Singkat cerita, ahli forensik pun akhirnya menemukan identitas si iblis menggunakan sidik jarinya, di mana si polisi langsung datang ke tempat tinggalnya yang ternyata sudah ditinggalkan selama 3 bulan. Namun si polisi berhasil menemukan sebuah foto yang ketika disamakan dengan sketsa yang dibuat oleh bos gangster, ternyata hasilnya sama. Dengan cepat polisi pun memberitahunya bahwa identitas iblis sudah di tangan, sehingga sekarang mereka hanya perlu mengumpulkan pasukan untuk mencari di mana si iblis berada. Mereka pun mengadakan meeting untuk menentukan dan mempersempit lokasi pencarian. Si polisi dan si bos gangster pun terlihat berjalan bersama, di mana adegan ini sangat-sangat keren sekali. Karena ini adalah pertama kalinya kepolisian dan kelompok gangster bekerja sama untuk menangkap penjahat yang lebih jahat dari si bos gangster itu sendiri. Dengan bermodalkan foto yang ditemukan oleh si polisi, semua pasukan yang dikerahkan dan disebar ke wilayah yang sudah ditentukan, sehingga ini diharapkan bisa menemukan dengan cepat dan efektif. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 왜 단기 임대 레지던스, 달방, 장기 숙박, 여관, 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같이. Singkat cerita, ketika si bos gangster yang sedang berada di luar menunggu Kopaja, di situ ada seorang cewek SMA yang sedang menunggu Kopaja juga. Yang mana saat bos gangster melihat si cewek SMA kehujanan, beliau pun dengan baik hati memberikan payungnya agar tidak basah. 우산 어딨어? 야, 이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? Tidak lama kemudian, Kopaja pun datang dan si Mbak pun duduk dalam Kopaja tersebut. Dan Anda akan terkejut ketika melihat si iblis sedang duduk manis di salah satu kursi penumpang Kopaja tersebut. Malam harinya saat bos gangster makan malam bersama anak buahnya, muncullah sebuah berita di televisi tentang tewasnya seorang cewek SMA, di mana payung yang digunakan sama persis dengan payung yang diberikan oleh si bos gangster, sehingga bisa disimpulkan bahwa si iblis berada tidak jauh dari sana. Untuk kemudian mereka bergegas melakukan pencarian saat itu juga. 32번 버스. Setelah mencari ke setiap penginapan, akhirnya si ajudan berhasil menemukan kos-kosan tempat si iblis menginap, di mana saat kemunculannya, si polisi langsung mengejarnya menggunakan mobil, disusul dengan si bos gangster yang pada akhirnya terlibat tabrakan dengan 3 mobil, yang membuat si iblis berhasil lolos dengan lari sekencang-kencangnya. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran di mana si ajudan berhasil menemukan si iblis. Mereka pun langsung baku hantam dan membuat si ajudan mendapat beberapa tikaman di tubuhnya, yang membuat dirinya pun mengalami sekarat. Di mana bos gangster sampai di sebuah kafe tuak yang remang-remang, dan ketika memiliki feeling yang kuat bahwa si iblis bersembunyi di toilet, bos gangster pun langsung mendobraknya yang membuat si iblis tertindih. Dengan rasa emosi yang memuncak, si bos gangster pun memberikan hadiah bogem mentah kepada si iblis beberapa kali sampai pintu toilet benar-benar hancur. Dilanjutkan dengan menyeretnya untuk dibawa ke markas dan akan disiksa habis-habisan.
Setelah sampai markas, si iblis masih bisa tertawa lepas karena memang pada dasarnya seorang psikopat tidak memiliki empati dan rasa takut sedikit pun. Dimana saat bos gangster bertanya kenapa si iblis membunuh orang-orang, si iblis pun menjawab bahwa ketika pisau menancap dan membuat nyawa seseorang melayang, disitulah dia akan merasakan ada suatu sensasi, adrenalin, dan rasa puas yang keluar dari pori-pori di tubuhnya, dan itu sangat amat sulit dimengerti oleh orang normal seperti kita. Sudah tak tahan dengan ocehan si iblis, bos gangster lalu mengambil sebuah golok dan akan menebas otaknya yang korslet. Tiba-tiba, muncullah si polisi yang berhasil mencegah tindakannya dengan menabraknya sampai pingsan. Kemudian si iblis sendiri berhasil ditangkap untuk diadili secara hukum dan sesuai undang-undang yang berlaku. Esoknya, si iblis pun terlihat makan nasi dengan lauk ayam lalapan plus es teh manis dengan lahapnya di rumah sakit. Ketika kasusnya ramai di media, dia pun masih bisa tetap tersenyum manis. Karena setelah semua yang dilakukan, si iblis optimis bisa bebas dengan cepat. Karena dia yakin bahwa barang bukti yang ada tidak cukup untuk memberatkan kasusnya. Beberapa hari setelah si iblis pulih, polisi pun langsung menginterogasinya untuk mencari tahu motif dan asal-usul dia melakukan pembunuhan. Di mana si iblis adalah korban dari kekerasan orang tua, sehingga dia merasa bahwa membunuh adalah salah satu bentuk terapi jiwa. Dan saat ditunjukkan beberapa foto korban dan dimintai pengakuan atas semua pembunuhan tersebut, si iblis terus mengelak dan tidak mau mengakui semua itu, dan malah ketawa ngakak sehingga si polisi sangat-sangat emosi dibuatnya. Dalam persidangan itu, si iblis pun beralibi dengan sangat baik dan sempurna, sehingga semua bukti yang mengarah kepadanya seolah tidak cukup untuk memberatkan tuduhannya. Ditambah pengacara yang membelanya pun sama-sama edan, karena telah membela klien yang jelas-jelas merupakan seorang manusia berhati iblis. Setelah tidak ada bukti lagi untuk ditunjukkan, muncullah sang bos gangster, di mana dia memutuskan untuk bersaksi sesuai kesepakatannya dengan si polisi sebelumnya, yang mana si bos gangster langsung membuka baju dan memperlihatkan bekas luka akibat bacokan dari si iblis, dan dia juga sempat menikam si iblis di bagian dada, dan itu terbukti benar. Kemudian si bos gangster menunjukkan sebuah kertas yang ditulis oleh si iblis itu sendiri, dan itu bisa menjadi bukti lain yang memberatkan kasusnya. Dan akhirnya hakim pun memutuskan menjatuhi hukuman mati kepada si iblis. Sedangkan si bos gangster bersama pasukannya pun terkena hukuman beberapa tahun akibat tempat judi ilegal yang mereka jalankan. Namun yang menarik adalah si bos gangster diam-diam memiliki kesepakatan lain dengan si polisi, di mana dia mau bersaksi asalkan dirinya bisa dimasukkan ke penjara yang sama dengan penjara si iblis. Setelah semua tindakan keji yang dilakukan si iblis, kini dia akan merasakan penderitaan sebelum dieksekusi mati, karena dia telah berani macam-macam dengan seorang bos gangster, di mana si iblis akan mendapatkan siksaan yang paling menyakitkan yang akan didapatkan selama di penjara sebelum dieksekusi mati. Dan bersamaan dengan senyum dari bos gangster, film pun tamat.